Kebebasan finansial bukanlah milik mereka yang kaya, tetapi milik mereka yang berani mengambil langkah pertama. Saya akan menunjukkan 10 cara untuk bangkit dari krisis dan mencapai kebebasan finansial. Simak video ini sampai habis. Terkadang, meski kita sudah memberikan segala yang kita punya, waktu, tenaga, dan pikiran, rasanya seperti tidak ada hasil yang sebanding. Rasa lelah ini semakin mendalam, dan harapan pun mulai pudar. Tetapi pernahkah kamu berpikir bahwa bukan usaha kita yang salah, melainkan cara kita mendekati masalah yang perlu disesuaikan dengan zaman? Sudah saatnya melihat segala hal dengan perspektif yang baru. Sekarang, mari kita renungkan 10 cara bangkit dari krisis dan menuju kebebasan finansial. Yang pertama, mengubah mindset tentang uang. Dalam bukunya The Psychology of Money, Morgan Housel menulis, uang bukanlah tentang seberapa banyak yang kamu hasilkan, tapi tentang seberapa bijak kamu mengelola apa yang sudah kamu punya. Kutipan ini mengingatkan kita bahwa cara kita memandang uang sangat mempengaruhi langkah-langkah yang kita ambil. Seringkali kita terjebak dalam pola pikir kekurangan, merasa bahwa uang selalu tidak cukup dan berfokus hanya pada apa yang tidak kita miliki. Padahal dengan mengubah pola pikir itu, kita bisa menciptakan peluang baru. Coba untuk mengganti pertanyaan, saya tidak punya cukup uang, dengan apa yang bisa saya lakukan dengan uang yang saya miliki? Mulailah dengan menabung, meskipun hanya sedikit, atau cari cara untuk menambah penghasilan, bahkan jika itu berarti mulai dengan pekerjaan sampingan. Kebiasaan-kebiasaan kecil ini, jika dilakukan dengan konsisten, bisa menjadi fondasi yang kuat menuju kebebasan finansial. Sudahkah kamu mulai mengelola uangmu dengan bijak? Apakah kamu cukup konsisten dalam menabung atau mencari peluang baru? Sekarang saatnya untuk mengganti cara berpikir dan mulai mengambil langkah kecil yang bisa mengubah arah hidupmu. Yang kedua, menyusun rencana keuangan yang jelas. Seorang teman saya pernah terjebak dalam kesulitan keuangan yang cukup berat. Pendapatannya yang terbatas membuatnya merasa seakan-akan setiap bulan hanya cukup untuk bertahan hidup. Namun suatu hari, ia memutuskan untuk mengambil langkah berbeda. Ia mulai dengan menulis tujuan keuangannya, baik yang jangka pendek seperti mengurangi pengeluaran harian, maupun jangka panjang seperti melunasi hutang dan membangun tabungan darurat. Langkah pertama yang dia lakukan adalah mencatat setiap pengeluaran, dari yang kecil sekalipun. Ternyata, hal itu membantunya melihat betapa banyak uang yang terbuang untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu penting, seperti makan di luar atau belanja yang tidak perlu. Dengan mengurangi pengeluaran yang tidak perlu, ia bisa menabung lebih banyak dan mulai melunasi hutangnya. Lambat laun keuangan pribadinya mulai lebih terkontrol dan ia merasa lebih tenang. Apa yang bisa kamu pelajari dari kisah teman saya ini? Rencana keuangan yang jelas, meskipun dimulai dengan langkah kecil, bisa membawa perubahan besar. Apakah kamu sudah mulai menulis tujuan keuanganmu dan menyusun anggaran yang realistis? Ini saatnya untuk mulai mengatur keuanganmu dengan lebih bijak, langkah demi langkah. Yang ketiga, mengelola hutang dengan bijak. Dalam bukunya Rich Dad Poor Dad, Robert Kiyosaki menulis, orang kaya mengelola uang mereka dengan bijak, sedangkan orang miskin dan kelas menengah hanya bekerja untuk uang tanpa memahami bagaimana mengelola hutang dengan benar. Ini adalah pengingat bahwa mengelola hutang dengan bijak adalah langkah penting dalam mencapai kebebasan finansial. Kiyosaki menekankan pentingnya memprioritaskan pembayaran hutang dengan bunga lebih tinggi terlebih dahulu. Meskipun hal ini bisa terasa berat, langkah ini akan mengurangi beban bunga yang terus bertambah. Selain itu, jika kamu merasa tertekan, merestrukturisasi hutang bisa menjadi solusi. Misalnya dengan mengubah jadwal cicilan atau mencari pinjaman dengan bunga lebih rendah. Langkah-langkah kecil ini akan membantumu merasa lebih terkendali dan mengurangi rasa cemas tentang hutang. Pernahkah kamu merasa terjebak dalam hutang dan tidak tahu harus mulai dari mana? Mengelola hutang dengan cara yang bijak seperti yang disarankan Kiyosaki bisa menjadi langkah awal yang penting untuk mengubah situasi finansialmu. Sudahkah kamu mulai memprioritaskan hutang yang paling mendesak? Mulailah dari sekarang dan rasakan perbedaannya. Yang keempat, mengembangkan keterampilan baru.
Di era yang terus berkembang ini, tren digital dan teknologi membawa peluang baru yang bisa dimanfaatkan siapa saja. Salah satu tren yang paling menonjol adalah pergeseran ke dunia kerja yang lebih fleksibel dan berbasis keterampilan, seperti bekerja sebagai freelancer atau berbisnis secara online. Banyak orang yang dulu merasa terjebak dalam pekerjaan konvensional mulai beralih dengan mencari peluang baru dengan mempelajari keterampilan digital atau keahlian lain yang relevan dengan perkembangan zaman. Seorang teman saya misalnya dulu bekerja di bidang administrasi, tetapi setelah dia mengikuti kursus desain grafis online, hidupnya berubah. Sekarang dia sukses sebagai freelancer desain grafis, memperoleh penghasilan yang lebih baik dan lebih fleksibel. Semua ini terjadi karena dia memilih untuk mengikuti tren dan mengembangkan keterampilan baru yang sesuai dengan permintaan pasar. Tren seperti ini membuka banyak pintu bagi siapa saja yang mau belajar dan beradaptasi. Tapi pertanyaannya, sudahkah kamu memanfaatkan tren ini? Apakah kamu masih terjebak dalam cara lama yang tidak lagi efektif atau kamu sudah mulai membuka diri untuk belajar keterampilan baru? Dunia ini terus berubah dan kesempatan untuk berkembang ada di tangan kamu. Jika kamu ingin mengubah keadaan finansialmu, inilah saatnya untuk mengikuti tren dan mulai mengembangkan keterampilan baru yang akan membawa kamu ke level berikutnya. Yang kelima, investasi sejak dini. Banyak tokoh sukses seperti Warren Buffett yang memulai investasi sejak usia muda. Buffett membeli saham pertamanya di usia 11 tahun dan sering mengatakan, "Jika kamu tidak menemukan cara untuk menghasilkan uang saat kamu tidur, kamu akan bekerja sampai mati." Ini menunjukkan betapa pentingnya investasi dalam mencapai kebebasan finansial. Data juga mendukung hal ini. Studi dari Vanguard menunjukkan bahwa seseorang yang mulai berinvestasi di usia 20-an memiliki peluang 2 kali lipat untuk mencapai kekayaan lebih besar dibandingkan yang baru mulai di usia 40-an. Namun banyak orang masih ragu untuk berinvestasi karena mereka tidak punya cukup pengetahuan. Padahal saat ini sudah banyak alat dan informasi yang bisa membantu kita. Kamu bisa mulai dengan investasi kecil seperti reksadana atau saham. Apakah kamu sudah mulai berinvestasi atau masih merasa takut atau ragu? Sekarang saatnya untuk memulai investasi sejak dini, seperti yang dilakukan oleh para tokoh sukses. Yang keenam, membangun sumber pendapatan pasif. Ada sebuah kisah tentang seorang teman saya yang mulai berinvestasi di properti kecil-kecilan. Pada awalnya, dia merasa ragu, proses pembelian, perawatan, dan pengelolaan properti terasa sangat berat. Tetapi dia tahu bahwa investasi ini adalah cara untuk menciptakan pendapatan pasif yang bisa terus berjalan meski dia tidak aktif bekerja setiap saat. Setelah beberapa tahun, pendapatan dari sewa properti mulai mengalir dengan stabil. Meskipun dia harus berusaha keras di awal untuk membeli dan merawat properti, kini dia menikmati kebebasan finansial karena penghasilan tersebut datang tanpa harus bekerja setiap hari. Bahkan dia bisa mulai berinvestasi lebih banyak dan memperluas sumber pendapatan pasifnya, seperti investasi saham dan bisnis online. Pendapatan pasif seperti yang dia alami memang membutuhkan waktu dan usaha di awal. Namun ini adalah investasi yang memberi banyak kebebasan di kemudian hari. Kini dia bisa lebih fleksibel dalam memilih waktu untuk bekerja atau beristirahat, karena pendapatannya sudah tidak hanya bergantung pada pekerjaan aktif. Apakah kamu sudah mulai membangun sumber pendapatan pasif? Kamu belum mulai karena merasa belum siap atau tidak tahu harus mulai dari mana? Tetapi ingat, semua langkah besar dimulai dengan langkah kecil. Cobalah untuk berpikir bagaimana kamu bisa memanfaatkan sumber daya yang ada, seperti investasi atau bisnis online, untuk mendapatkan pendapatan yang bekerja untukmu, bukan sebaliknya. Yang ketujuh, menghindari pengeluaran yang tidak perlu. Bayangkan hidupmu seperti sebuah taman yang ingin kamu rawat. Setiap pengeluaran adalah seperti air yang kamu alirkan untuk menyiram tanaman di taman tersebut. Namun jika kamu mengalirkan air ke tanaman yang tidak perlu, atau bahkan membuangnya ke tanah yang tandus, lama-kelamaan tamanmu akan kekurangan air untuk tanaman yang benar-benar membutuhkan perhatian dan perawatan. Seringkali kita tergoda untuk membeli barang-barang yang sebenarnya tidak mendukung tujuan jangka panjang kita, hanya untuk sesaat merasa puas. Tetapi seperti halnya air yang terbuang sia-sia, pengeluaran tersebut tidak memberi manfaat apapun untuk masa depan kita.
Sebaliknya, dengan memilih untuk menghindari pengeluaran yang tidak penting, kita bisa mengalirkan air ke tempat yang benar. Keuangan yang lebih stabil, tabungan atau investasi yang bisa menumbuhkan hasil di kemudian hari. Apakah kamu sudah cukup bijak dalam memilih tempat untuk mengalirkan air keuanganmu? Jika tidak, saatnya untuk mulai menyaring pengeluaran-pengeluaran yang hanya memberi kenikmatan sementara dan lebih fokus pada hal-hal yang akan membuat taman kehidupanmu tumbuh subur di masa depan. Yang ke-8, memiliki tabungan darurat. Kita semua pasti pernah merasakan betapa mengejutkannya hidup ketika suatu kejadian datang tanpa peringatan. Seperti kehilangan pekerjaan mendadak atau kebutuhan medis yang mendesak. Ketika hal itu terjadi, kita seringkali merasa panik dan terburu-buru mencari solusi. Tetapi kadang keadaan tidak memberi kita waktu untuk berpikir jernih. Misalnya seorang teman saya pernah mengalami kehilangan pekerjaan tanpa adanya tabungan darurat. Pada awalnya ia merasa tidak perlu menabung untuk hal-hal yang belum tentu terjadi. Namun ketika kehilangan pekerjaan datang, ia harus berjuang lebih keras untuk menutupi biaya kehidupan sehari-hari. Ia belajar bahwa memiliki cadangan dana untuk keadaan darurat sangat penting. Setelah kejadian itu, ia mulai menyisihkan sebagian kecil dari penghasilannya setiap bulan, meskipun jumlahnya tidak besar. Pada awalnya rasanya sulit, tetapi seiring berjalanan waktu, tabungan darurat itu mulai memberi rasa aman. Ketika ia mengalami keadaan yang tidak terduga, setidaknya ia tidak harus khawatir tentang bagaimana memenuhi kebutuhan dasar. Penting untuk dipahami bahwa tabungan darurat bukan hanya tentang sedia payung sebelum hujan, tetapi tentang memberi diri kita ruang untuk bernapas saat badai datang. Cobalah untuk mulai menyisihkan sedikit demi sedikit. Meski awalnya terasa berat, apakah kamu sudah mempersiapkan cadangan dana yang cukup untuk melindungi diri dari kejadian yang tak terduga? Jika belum, inilah saatnya untuk mulai melangkah dengan bijak. Yang ke-9, berani mengambil resiko yang diperhitungkan. Banyak tokoh sukses seperti Richard Branson, pendiri Virgin Group, yang memulai perjalanan mereka dengan mengambil resiko yang terukur. Salah satunya adalah ketika Branson mulai bisnis Virgin Record pada tahun 1972, yang kemudian berkembang pesat dan melahirkan berbagai industri baru. Namun, langkah berikutnya yang berani adalah ketika ia masuk ke industri penerbangan dengan Virgin Airlines. Pada waktu itu, banyak yang melakukan langkahnya karena memulai maskapai penerbangan berarti menghadapi persaingan ketat dan biaya tinggi. Namun dengan perhitungan matang dan keyakinan bahwa ia bisa memberikan pelayanan yang lebih baik, Branson berhasil membangun Virgin Airlines menjadi salah satu pemain utama di dunia penerbangan. Statistik menunjukkan bahwa sekitar 70% bisnis baru gagal. Tetapi mereka yang sukses seringkali berani mengambil risiko setelah melakukan riset dan perencanaan matang. Keberanian untuk keluar dari zona nyaman bukan berarti mengambil langkah tanpa persiapan, tetapi lebih kepada keberanian untuk bertindak ketika peluang itu muncul, meskipun ada ketidakpastian. Lalu bagaimana dengan kamu? Apakah kamu sudah berani mengambil risiko yang diperhitungkan untuk mencapai tujuan hidup? Kadang peluang besar datang dari langkah pertama yang penuh perhitungan. Tidak ada yang mengatakan bahwa itu akan mudah, tetapi tanpa keberanian untuk melangkah lebih jauh, kamu akan terjebak di tempat yang sama. Yang ke-10, tetap konsisten dan bersabar. Bayangkan dirimu sebagai karakter dalam fabel Sang Kura-Kura dan Sang Kelinci. Kura-kura, meski perlahan, selalu melangkah dengan sabar dan penuh perhitungan. Sementara kelinci yang terburu-buru dan serakah percaya bisa mengalahkan Sang Kura-Kura dengan kecepatan. Namun di tengah jalan, kelinci merasa puas dan berhenti sejenak, sementara kura-kura tetap berjalan tanpa henti, hingga akhirnya memenangkan perlombaan. Dalam kehidupan kita, seringkali kita terjebak pada godaan untuk mencari jalan pintas atau mencoba melakukan semuanya dengan cepat tanpa kesabaran. Namun seperti kura-kura, kesabaran dan konsistensi membawa kita lebih dekat ke tujuan. Dalam perjalanan menuju kebebasan finansial, apakah kamu lebih sering bertindak seperti kura-kura yang tenang dan bijaksana, atau seperti kelinci yang terburu-buru dan tidak sabaran? Ingat, kebebasan finansial bukan soal kecepatan, melainkan tentang seberapa konsisten kita melangkah, walaupun pelan. Cobalah sejenak untuk merenung dan melihat kembali perjalanan hidupmu. Apa yang sebenarnya kamu inginkan?
Apakah kamu ingin terus berada dalam zona nyaman yang tidak memberikan kemajuan? Ataukah kamu siap untuk mengambil kendali atas keuanganmu dan meraih kebebasan finansial yang lebih baik? Tentu, langkah pertama menuju perubahan seringkali terasa penuh ketidakpastian dan tantangan. Tetapi seperti yang pernah dikatakan oleh Lao Tzu, perjalanan 1000 mil dimulai dengan langkah pertama. Ingat, meskipun langkah pertama itu kecil, ia adalah fondasi untuk perubahan besar yang akan datang. Jalan menuju kebebasan finansial tidak selalu mulus, tetapi setiap langkah yang kamu ambil, tidak peduli seberapa kecilnya, akan membawa kamu lebih dekat menuju tujuan. So, apakah kamu siap untuk memulai langkah pertamamu itu? Langkah pertama menuju kebebasan finansial bisa dimulai hari ini. Kalau kamu merasa terinspirasi, beri like dan subscribe agar kami bisa terus berbagi informasi yang akan membantu kamu dan orang terdekatmu.